Anda mengatakan kemarin bahwasanya kita membela Palestina dan berjabatan dengan Macron. Di sini beredar 100 siapa sih Macron. Bahkan di sini para politik menyebarkan 2050 kalau Macron tidak diganti, ada perubahan di Prancis, maka Paris itu 2050 akan menjadi neraka seperti di Palestina. Tadi benar. Ini tadi saya tambahin dikit ya Pak Student ya. Ya, Di sudah sini dulu. itu ada namanya sekolah negeri, namanya magnet school. Jadi itu anak dievaluasi, anak itu kalau kepandaiannya lebih tinggi dari rata-rata anak sekolah itu, dia bisa masuk ke program ini magnet school. Jadi sekolah negeri sama, tapi dia punya kurikulum itu lebih tinggi standarnya. Ke satu, kedua, di sini kalau anak kamu baik tapi financial kemampuan kamu berkurang, itu pemerintah bisa kasih kamu voucher. Jadi semacam kupon supaya anak kamu bisa masuk ke sekolah Katolik atau sekolah Kristen atau sekolah private school. Tapi pemerintah tetap bayarin perbedaan antara pemerintah keluarin itu satu anak ongkosnya di public school, sekolah negara, dengan sekolah private itu bedanya berapa, pemerintah yang bayar, tapi nggak dikasih cash, dikasih voucher. Itu salah satu cara kalau mau memperbaiki edukasi di Indonesia. Jadi umpamanya ada anak-anak pandai, kelihatannya pandai, tapi financial keluarganya kurang mencukupi, pemerintah harus subsidi supaya anak itu bisa sekolah di private school. Itu satu-satunya cara. Lanjut Pak Student. Ya Pak, gini juga Pak. Kalau mau bicara sekolah negeri ya, mungkin sekolah negeri yang menurut saya bagus itu paling di tempat Pak Franz Lisi itu. Karena nilai-nilai kekristenan ada di situ, Pak. Ya gitu ya, kalau Bapak datang ke tempat Pak Franz gitu. Nah, di satu sisi gitu ya, karena kita forumnya internasional gitu. I hope people from Amnesty International outside of Indonesia could see this case and please do something for us gitu. Ya seperti itu, karena kalau kita berharap amnesti yang di Indonesia mungkin tidak bisa gitu ya. Tapi kalau kita berharap ada keadilan, ya saya berharap forum ini juga didengar kan. Ya orang-orang dari luar, ya semoga lah HAM dari luar sana bisa intervensi gitu Pak. Karena kalau kita berharap ke menteri ya kemungkinan besar lah 90% atau kalau tidak 80% menteri pendidikan saat ini mungkin ya kurang bisa kita harapkan gitu ya, ada keadilan gitu. Ya seperti itu dari saya, silakan. Tapi Pak Student, kalau saya lihat generasi yang sekarang ini, yang anak-anak udah SD, SMP ini tak rasa udah lost generation, udah rusak. Kalaupun kamu mau berbuat sesuatu pemerintah, itu yang sekarang ini yang masih bayi-bayi ini yang baru muncul ini. Kalau yang sekarang udah di SD, SMP ini kejadiannya yang Pak Paul bilang, masa anak SD bisa bunuh temannya sendiri? Ya kan gara-gara dia Kristen, atau gara-gara Sarah deh basically. Itu pengetahuan dari mana? Berarti menurut saya ini this generation ini udah damage good, udah barang rusak. Kalau menurut saya ya, mungkin ya pengertian yang lain. Nah, ini Dora kalau mau lanjut Dora. Oke, udah dikasih kesempatan ya. Ya udah selesai itu Pak Student. Itu apa yang Pak Student katakan itu benar ya. Kita bisa lihat sekarang bullying itu ya di Indonesia ini. Ya, benar itu yang digerakkan oleh MUI NU melalui apologet mereka ya. Itu banyak ya. Dan saya lihat pun untung ada Edis TV yang mengedukasi tentang Al-Quran itu. Ya, di situ saya lihat juga bagaimana anak-anak dan orang muda itu
yang mencoba uh, berdiskusi dan meneguhkan isi Al-Quran ini ya. Bagaimana mereka sudah terdogma. Ini terdogma kuat pada akar daripada Al-Quran itu sendiri, isi Al-Quran itu sendiri. Bahkan bisa kita lihat di sini juga, di Zoom ini, bagaimana bullying itu. Kalau kita melakukan misalnya kok di sini bullying itu uh, langsung kalau anak sekolah itu karena di sini yang privat sekolah itu yang sudah namanya dia punya akademis itu ada privat sekolah tapi hanya berapa ya dua paling banyak kalau nggak satu di daerah di atas gunung uh, itu tersendiri ya jadi tersendiri ya jadi mereka di sini sekolah itu kalau ada saling bullying itu maka orang tua dipanggil lalu dihubungkan dengan psikiater itu anak yang membuling ya jadi di sini istilahnya di verboten membuling dilarang keras ya. Dari sisi suku status sosial ya dan semuanya itu dilarang ya. Tapi karena sekarang itu bullying itu juga sudah mulai ada ke Islam ya, just untuk Islam. Karena di sini sekolah-sekolah itu ada sekolah privat Islam yang didirikan oleh grup-grup ini seperti dari kedutaan ada sekolah Islam mereka khusus untuk orang Islam ya. Dan ada lagi sekolah mereka buat di situ. Nah, ini sekarang sudah dikontrol bahkan sudah ditangani pemerintah saya rasa sudah ditutup ya saya rasa karena kemarin maju ke pengadilan. Nah, tapi saya nggak ikut di beritanya lagi karena mereka di situ diajarkan secara dogma keislaman itu dan siswanya pakai kerudung. Jadi di sini itu adanya di Win ya. Di Win dan rata-rata mereka itu membuka sekolah yang misalnya kerja di kedutaan atau perusahaan yang di sini orang tuanya Islam. Nah, ada mereka dirikan sekolah juga itu yang adanya di Win ya. Tapi di provinsi lain belum ada. Jadi semua itu di pusatnya ibu kota Austria. Tapi di seluruh provinsi Austria cuman itu ada satu yang saya nggak tahu kayak mana kelanjutannya ya ke pengadilan karena dari sistem ruang lingkup sekolahnya ini ruang lingkup sekolahnya kesehatan anak-anaknya cara makanan gizi anak-anaknya itu ya cuman saya yang di Indonesia ini membullying itu saya heran pemerintah ya tapi gak heran juga karena di Indonesia yang melakukan peraturan adalah Islam. Para politik oligark Islam ini dan dedengkotnya para umat seumat yang bergabung dengan Hamas ini di Indonesia keras. Makanya internasional mengatakan negara yang terbesar menyembunyikan radikalis itu adalah Indonesia. Nah, ini yang saya lihat kenapa? Karena tadi kayak Pak Teddy pernah katakan, presiden kita hanya membual dari periode ke periode, ya. Makanya saya selalu getol, ya berani nggak Pak Prabowo? Tapi nyatanya kemarin Pak Prabowo sendiri, ya bagaimana dia pidatonya, memang betul kita mau buka kerjasama. Oke, Indonesia mau buka kerjasama dengan Israel, tapi buntut di dalam kalimatnya itu, kalau Israel memberikan Palestina menjadi negara sendiri, ya berdiri sendiri. Nah, selama ini kan Israel sudah
memberikan Palestina berdiri sendiri, tapi pemerintahnya saja, perwakilan Presiden Palestina aja tidak sanggup mengawasi menatan Palestina itu, give up, memberikan kekuasaan kepada Israel. Nah, ini Indonesia menyerap itu. Kenapa? Karena dibiarkan pemerintah kita. Kasihan rakyat. Bukan saya ada kemarin di situ saya membenci Indonesia. Tidak. Kembangkan pikiranmu, luaskan wawasanmu. Jangan, Bu Dora di sini berkuar-kuar, benci Indonesia. Bu Dora radikal, udah nenek-nenek. Karena saya nenek-nenek, 2 negara saya lihat dan 2 negara saya hidup. Dan 2 sisi saya lihat dari kehidupan itu. Indonesia bergerak di dalam kemajuan bangunan, ya, yang tinggi-tinggi. Tuh hotel-hotel. Ini aja saya mau cari hotel misalnya ke Aceh, kosong. Nggak ada apanya. Kenapa? Karena umat ini membuling. Sampai isi Alkitab pun dibuling. Tuhan lo digantung di tiang listrik. Ini nggak ada pencegahan dari pemerintah. Cuman omong-omong doang. Ya jangan apa. Tapi kalau Kristen mengkritik isi Al-Quran, katanya penistaan agama. Ini nggak dilihat Pak Prabowo. Anak-anak itu bukan hanya bullying. Itu kemarin perkawinan masih 12 tahun. Dibiarkan pemerintah, tak ada kayak kemarin Pak Bahari bilang ada instansi, tapi mana fungsinya? Nggak ada kan jalan dengan baik. Hanya dari periode ke periode pemerintah perencanaan begono begini. Tapi hanya diambang, bertuah doang. Masjid kemarin ada saya lihat podcastnya. Masjid di dekat rumah-rumah penduduk yang sempit. Ada anak bayi. Ya, toanya kencang-kencang, anaknya kejang-kejang terbangun. Di Arab aja nggak ada toa. Saya udah ke Turki nggak ada toa. Loh kenapa Indonesia yang mempunyai ideologi negara Pancasila dan undang-undang dasar dispekulasi, manipulasi. Katanya kita membela penjajah. Siapa penjajah? Siapa yang menjajah Palestina? Tidak ada. Tahun 1946 itu udah diserahkan, Palestina berdiri sendiri. Tapi apa? Ngambil air, mencuri makan. Itu yang dilakukan rakyat. Karena Hamas merampas semuanya. Nah ini terus dituakan. Bahkan Pak Prabowo, saya kecewa. Ini ya Pak Prabowo, Anda tidak tahu Pak Prabowo, Bapak sebagai pemimpin negara mengajarkan orang muda berbuling. Terus dituakan. Sehingga tidak ada wawasan berkembang, pandangan orang muda berkembang. Anda mengatakan kemarin bahwasanya kita membela Palestina dan berjabatan dengan Macron. Di sini beredar 100 siapa sih Macron. Bahkan di sini para politik menyebarkan 2050 kalau Macron tidak diganti ada perubahan di Prancis, maka Paris itu 2050 akan menjadi neraka seperti di Palestina. Kenapa Eropa tak mau bekerja sama dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo ke Jerman juga. Kenapa?
ke China, ke Amerika juga Pak Prabowo. Kenapa? Karena rakyat itu belum ditempa, masih Dora, kita berbajukan agama. Jadi yang saya inginkan Pak Prabowo, bijaksanalah berpidato, bijaksanalah memberikan pandangan. Itu, jadi anak didik itu tidak bullying, berkembang, berikan pendidikan yang berinovasi, berkreatif, dari mulai TK, berikan ideolog Pancasila, berikan ideolog nasional, rasa persatuan, sampingkan, keluarkan. NU mempunyai suara di pemerintahan. Kasihan loh, saya kasihan. Tengok anak-anak dibullying sampai mati, dibullying sampai nggak mau sekolah, banyak. Itu boleh yang lain sambung Pak. Jadi lanjut yang lain. Itulah pendapat saya. Pak Andi? Yo, tadi mana Dedi? Sambung yang lain. Iya, siapa yang mau sambung tuh? Sambung yang aja tadi deh. benar, ya, teman dikatakan oleh siapa studi. Suara Pak Teddy nggak ada. Hilang suaranya tadi. Nah, Pak Teddy, suaranya. itu yang lain. Pak Koldere. Yang lain. Hilang tadi suaranya. Udah itu oke, belum ada yang sambung, saya masukkan. Udah itu di sekolah-sekolah. Kalau dulu kita lagu nasional. Berkibarlah benderaku, atau nyiur di pantai. Mana kan ada lagunya. Sekarang tidak. Lagunya ya Robi katanya. Nih, mana Menteri Pendidikan? Yang gak heran Menteri Pendidikannya aja udah Islam. Kearahkan. Gimana ke anak-anak membuling? Oke, Pak Teddy masuk. Pak Teddy, udah. Shalom, Oke, lanjut shalom. Pak Teddy. Ya, Shalom, udah. ya.